Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Rega Tanisa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur-unsur kesejarahan. Teks cerita sejarah terkadang mengandung unsur rekaan, seperti mitos asal-usul sebuah negeri dan mitos alegori. Secara umum, teks cerita sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta. Yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah yang berdasarkan fakta ini benar-benar ada, latar dan kronologis ceritanya pun sama seperti sejarah yang ada. Hanya saja dalam penulisannya disertai dengan unsur-unsur sastra, seperti ditambahkan dialog agar cerita lebih menarik. Yang kedua, ada teks sejarah yang fiksi. Teks cerita sejarah ini merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah pada masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarahnya itu berdasarkan fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam cerita fiksi dengan tokoh yang imajinatif. Ciri-ciri teks sejarah terbagi menjadi 5. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isinya dapat berupa fakta. Lalu ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangunan teks cerita sejarah dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun cerita, sementara unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar. Lalu saya akan membahas 6 struktur teks sejarah. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada konflik. Yang keempat ada puncak konflik. Yang kelima ada penyelesaian. Dan yang keenam ada kode. Teks cerita sejarah ini memiliki berbagai fungsi, yaitu dalam fungsi edukatif, bisa dijadikan pembelajaran kehidupan untuk manusia dalam berperilaku. Ada juga fungsi rekreatifnya, yaitu memberikan rasa gembira kepada pembaca yang membaca teks cerita sejarah. Ada juga fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi untuk keberlangsungan hidup manusia ke dalam arah yang lebih baik lagi. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, identifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengidentifikasi teks cerita sejarah, yaitu pertama, membaca teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua, menganalisis perbuatan tokoh di dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang keempat, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah, tetapi dengan bahasa kita sendiri. Poin yang kedua, keterkaitan nilai sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai dalam teks sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Contohnya, nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan oleh masyarakat modern pada zaman sekarang. Sementara itu, nilai moral dalam teks sejarah, dalam sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern sekarang. Contoh nilai relevan yang masih berhubungan dengan kehidupan zaman modern sekarang yaitu nilai religius. Nilai religius berhubungan dengan agama dan Tuhan.
Setelah itu, pembaca dapat mengaitkan nilai religius dengan kondisi masyarakat yang hidup pada zaman modern ini. Poin ketiga adalah konversi nilai-nilai teks sejarah menjadi teks eksplanasi. Mengkonversi teks adalah kegiatan mengubah satu teks ke dalam bentuk jenis teks lainnya. Kegiatan mengkonversi teks ini dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks tersebut. Untuk mengkonversi teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, kita harus mengetahui struktur-struktur teks eksplanasi. Setelah kita mengetahui unsur-unsur teks eksplanasi, isi teks cerita sejarah dikembangkan menjadi isi dari teks eksplanasi. Yang terakhir ada kebahasaan teks cerita sejarah. Peristiwa sejarah disajikan dengan bahasa emotif yang menarik, sehingga dapat memancing pembaca untuk ikut serta merasakan kisah perjalanan tokoh di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan. Keterangan berfungsi sebagai memberi informasi tambahan di dalam suatu kalimat. Keterangan terbagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, dan yang terakhir keterangan sebab. Yang kedua ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri-ciri kata sifat yaitu dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Biasanya kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman belajar. Maksudnya oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari atau penyimpangan suatu makna agar dapat memperoleh beberapa arti khusus. Di dalam kata kias terbagi lagi menjadi dua, yaitu makna simbolik dan ungkapan. Saya akan menjelaskan tentang makna simbolik dulu. Simbol yang digunakan penulis dalam teks cerita sejarah biasanya mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dikaitkan dengan konteks sebuah cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Yang terakhir ada ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, yang makna unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Dengan adanya ungkapan, teks cerita sejarah terlihat lebih menarik dan tidak monoton, sehingga pembaca tidak merasa bosan dalam membacanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.